Shalom Bapak Ibu yang terkasih, berjumpa lagi melalui STMJ. Hari ini saya membacakan renungan dari Injil Markus bab 10 ayat 21. Beginilah firman-Nya. Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya. Lalu ia berkata, hanya satu kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Melalui renungan ini saya menangkap 3 hal. Yang pertama, Yesus memandang wajah saya dan menaruh kasih. Yang kedua, Dia mengajak saya meninggalkan harta yang saya miliki dan membagikannya kepada orang-orang yang membutuhkan. Yang ketiga, setelah melakukan kehendak Bapa, saya akan beroleh harta dari kerajaan surga dan diundang Yesus untuk datang dan ikut kemanapun Tuhan berada. Bapak Ibu, saya dulu adalah orang yang tidak mengenal Tuhan. Saya hidup hanya untuk diri saya sendiri. Lalu saya mulai mengenal Tuhan pada tahun 2009. Saya mulai aktif, mulai ikut ke gereja, mendengarkan homili, mulai rajin menjalankan doa rosario. Di sini hidup saya mulai diubahkan. Tetapi saya belum melakukan apa-apa bagi orang lain. Lalu pada awal tahun 2016, Tuhan menarik saya. Ia mengajak saya untuk mengikuti camp retret buah berkat. Di dalam retret, Tuhan membuka mata hati saya dan membuat saya untuk membuat komitmen dan memulai hidup baru. Saya melihat selama ini hidup saya jauh dari Tuhan. Hidup saya sia-sia dan saya tidak melakukan apa perintah Bapa. Saya merasa sungguh berdosa dan saya mau bertobat. Bersyukur sekali saya boleh mengalami perjumpaan dengan Tuhan dan sehingga membuat hati saya semakin terbuka atas kehendaknya. Saya terus mencari, belajar untuk lebih mengenal Tuhan melalui PD, PA, mengikuti retret, melayani di gereja, di komunitas. Saya menikmati proses yang Tuhan berikan kepada saya dan terus bertumbuh di dalamnya. Saya mulai memperhatikan orang-orang di sekitar saya. Saya merasakan Tuhan membutuhkan kerjasama saya dan kita semua untuk menjadi saluran berkat baginya. Harta yang Tuhan titipkan harus kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. Dan di saat kita melakukan kehendaknya, Tuhan senantiasa menyertai kita, memberikan fasilitas yang kita perlukan, memudahkan. Puji Tuhan, begitu besar kasih Allah kepada saya. Luar biasa ya. Dan setelah itu melakukan semua yang Tuhan inginkan, saya menemukan hidup saya kembali penuh sukacita, damai sejahtera. Saya pun ikut merasakan indahnya kasih Tuhan sebagai saluran baginya. Saya tidak hanya memberi, tetapi saya juga diberi. Saya percaya Tuhan memakai hidup saya dan kita semua untuk menjadi berkat, bukan karena keluar dari diri kita sendiri, tetapi semua itu digerakkan oleh Tuhan, oleh kasih Tuhan. Saya mau men-sharingkan pengalaman iman saya dalam kebenaran firman ini. Di masa pandemi ini cukup banyak teman dan saudara yang terkena dampaknya, baik secara ekonomi, sosial, juga kesehatan. Saya berusaha menolong dengan mulai mendoakan, mengirim obat, vitamin, mengirim makanan bagi yang isolasi, menyiapkan oksigen, dan lain-lain. Beberapa bulan yang lalu, saya juga kehilangan sahabat saya yang sangat saya kasihi. Ia sekeluarga terkena COVID dan harus berjuang. Lalu karena COVID yang menyerangnya cukup berat, sahabat saya dilarikan ke rumah sakit. Kami, teman-temannya berusaha menghibur, menemani melalui WA, mendoakannya siang dan malam,
memantau lewat suster, dokter. Saat saya semakin lama kesehatannya semakin menurun. Lalu di saat itu saya mendapatkan dorongan untuk mencari Romo, memberikan sakramen perminyakan bagi sahabat saya. Hingga akhirnya ia kembali ke pangkuan Bapa. Kami membantu mengatur persiapan pemakaman, jadwal misa. Di sini saya melihat ada kuasa dan rahmat Allah yang bekerja, sehingga apa yang kami lakukan semua berjalan baik dan lancar. Kami diberi kekuatan, saya diberi kekuatan untuk menemani teman saya hingga akhir hidupnya. Melalui peristiwa iman ini, saya semakin diteguhkan. Ada kuasa Tuhan yang senantiasa menaungi anak-anaknya. Saya diingatkan untuk tak jemu-jemu menjadi talang air yang menyalurkan air kehidupan dari sang sumber sendiri, yaitu Tuhan Yesus. Saya mau membangun relasi yang lebih kuat, lebih peka, agar saya semakin mengenal tuntunan Roh Kudus-Nya. Dan yang terpenting, saya mau tetap taat dalam melakukan kehendak-Nya. Saya percaya apa yang Tuhan rancangkan pasti yang terbaik. Amin, Bapak Ibu. Berkah